Ini sedikit membahas tentang apa yang terjadi pada saat kemarin ini, nggak berapa lama, paling 2 mingguan, ada sebuah berita yang cukup heboh di dunia perencanaan keuangan. Terutama ada salah satu perusahaan yang cukup terkenal di dunia perencanaan keuangan, ya, karena memang dipimpin oleh orang-orang yang masih muda, para milenial, memiliki sosial medianya yang cukup kuat secara positioning, lalu disomasi oleh beberapa kliennya mereka karena adanya kegagalan investasi. Nah, kalau boleh dikatakan mungkin kegagalan investasi. Kenapa dikatakan sebagai sebuah hal disebut kegagalan investasi? Karena memang timbal baliknya tidak sesuai dengan janji, ya, jadi kurang lebih seperti itulah. Ini cukup berpengaruh juga dalam dunia perencanaan keuangan, ya, dengan pertanyaan sejauh mana kapasitas seseorang yang menjadi seorang perencana keuangan. Apakah seorang perencana keuangan boleh mengelola uang dari klien mereka? Sejauh yang saya tahu dan saya pelajari dari sisi kode etik kami sebagai perencana keuangan, kita tidak boleh. Karena itu memiliki izin yang berbeda lagi, pembelajaran yang berbeda lagi juga, sehingga memang ada, ya, beberapa orang-orang yang memang bergerak di bidang mungkin pasar modal dan menjadi perencana keuangan, tetapi seorang perencana keuangan itu hanya terbatas pada memberikan advice, ya, advising, konsultasi kepada kliennya tentang bagaimana dan di mana, bagaimana, apa sih instrumen investasi itu, seperti apa, bagaimana cara kerjanya, lalu resikonya seperti apa, dan sarannya, ya. Nah, saran itu akan diletakkan pada profil resiko dari si klien itu sendiri, ya. Kalau melihat dari berita-berita yang mungkin sudah banyak juga beredar di sana yang sempat saya tonton, klien-kliennya Joska itu memang klien-kliennya masih muda, ya. Jadi bisa
asumsikan bahwa klien mereka itu memang memiliki profil resiko yang cenderung agresif. Ya, namun entah kenapa mungkin ya itu tadi ya. Saya sendiri karena memang saya menangani pensiun, ya, orang-orang yang pensiun, saya tidak pernah sih untuk memberikan sebuah advice yang minta mereka untuk melakukan sebuah investasi yang sifatnya agresif, ya, yang sangat beresiko tinggi sekali. Apalagi yang saya tangani adalah orang-orang yang memang persiapan pensiunnya 3 sampai dengan 5 tahun lagi. Ya jelas lah ya, tidak memungkinkan untuk dalam rangka mempersiapkan pensiunnya untuk bisa masuk kepada investasi-investasi seperti itu. Jadi lebih kepada yang yang sifatnya konservatif, ya, sehingga aman, ya, resikonya cenderung minim, ya, pendapatan tetap, ya, modelnya seperti itu. Dan itu pun tidak kami ambil, ya, tidak kami ambil karena mereka pun ya akan kami sarankan untuk masuk ke entah produk-produk yang memang ada di pasaran sana, dan kami tidak dalam tanda kutip mendagangkan produk-produk tersebut. Ya, jadi dalam hal ini kembali lagi, Bapak Ibu yang memang sedang mempersiapkan pensiun, berhati-hati dengan segala macam advice atau konsultasi yang ujung-ujungnya misalnya meminta Anda untuk menanamkan uang pada sebuah investasi, ya, yang punya kecenderungan untuk konflik of interest. Mungkin ya sebagai seorang perencana keuangan ya nggak sebetulnya dibilang salah juga enggak, tapi kalau dia bilang totally benar juga enggak, karena pasti ada ketika bicara mengenai ada keterlibatan komisi dan sebagainya di sana, pastinya sudah tidak terlalu objektif lagi, ya. Nah, kondisi seperti itu akan mengakibatkan dia akan cenderung untuk mempush seseorang bisa untuk membeli produk-produk tersebut. Padahal sebagai seorang perencana keuangan harusnya bisa memberikan pandangan yang objektif mengenai produk-produk yang ada di luaran sana, apapun itu bentuknya, demi kepentingan klien. Tujuan utama klien, tujuan keuangannya itu untuk apa? Mana yang paling tepat, ya. Mempelajari semua karakteristik dari produk-produk yang memang ada di luar sana hanya untuk memberikan yang terbaik bagi para kliennya. Ya, jadi berhati-hati terhadap nasihat yang memang akan melibatkan konflik of interest. Sebab kalau terjadi yang namanya konflik of interest tersebut, sekali lagi pandangan menjadi sangat tidak objektif. Ya, mempelajari juga kira-kira sifat investasi itu seperti apa. Kalau kita berbicara mengenai sifat investasi yang terlalu kalau guru saya bilang too good to be true, ya, terlalu bagus gitu ya untuk jadi sebuah kenyataan, ya itu bukan kenyataan gitu. Itu adalah bukan kenyataan, ya. Pasti sangat resiko. Di dalam ekonomi high risk high gain lah, ya. High risk high gain itu sudah harus dipegang, ya. Makanya ketika kami pun menyarankan misalnya menjalankan kami nggak serta-merta untuk menjalankan sebuah usaha. Kami akan mengatakan bahwa menjalankan usaha itu sangat beresiko. Ya, sangat beresiko. Bahkan kalau kita bicara mengenai investasi di sebuah usaha, itu resikonya yang sangat tinggi. Kenapa? Karena 9 dari 10 usaha yang baru 1 tahun dijalankan itu pasti bangkrut gitu. Itu fakta gitu ya. Nah, oleh karena memang kita harus mengatur portofolio investasi keuangan kita, termasuk salah satunya adalah modal untuk usaha. Itu harus berapa besar? Ya, tidak bisa digelontorkan sembarangan begitu saja. Ya, jadi seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, karena memang saya juga nggak bisa berbicara banyak di video ini. Ya, bisa bahkan sangat panjang sekali kalau saya terangkan, dan saya rasa sih udah banyak juga video-video di YouTube yang menerangkan hal ini, ya, mungkin cukup detail dan sebagainya. Saya sudah sempat melihat di YouTube banyak berseliweran video-video
yang membahas juga tentang Joska. Itu aja yang mungkin akan saya bahas ya untuk kali ini. Jadi kembali lagi, kami tidak pernah menyarankan untuk beli ini beli itu. Kami berusaha untuk netral terhadap produk-produk pun. Kami akan mencari perbandingannya minimal sampai dengan 3, baru kami menyatakan bahwa ini cocok atau tidak. Kalau enggak, ya enggak gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi hati-hati ya, saya rasa itu aja deh ya, untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat di deskripsi untuk menghubungi kami bagaimana merencanakan pensiun secara tepat. Dan kebetulan di tanggal 8 September besok kami akan mengadakan sebuah training ya untuk masa persiapan pensiun setiap hari Sabtu ya, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22, 29 dan tanggal 5 September ya. Kami buat terjangkau mungkin sehingga Bapak dan Ibu sekalian bisa mengikutinya. Dan itu juga kalau misalnya nggak mengikuti keseluruhan selama 5 hari, Bapak Ibu bisa mengikuti materi demi materi juga dengan harga yang sangat terjangkau. Tujuan kami adalah itu, agar Anda tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan pada masa persiapan pensiun Anda, karena waktunya sangat singkat. 3 sampai dengan 5 tahun itu bukan waktu yang panjang. 3 sampai dengan 5 tahun itu adalah waktu yang cukup singkat. So, berhati-hati dengan langkah-langkah yang perlu Anda lakukan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah menonton video ini. Ya, subscribe, like, dan share video ini Bapak dan Ibu sekalian bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya di channel 5CS Retirement Planner. Saya Antonius Karya, Senior Retirement Planner, undur diri dulu di video iseng kali ini. Ya, video breaking news tentang Joska. Bye. Again.